Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Indriana, saya dari kelas KPI 3. NIM saya itu 2051030100005. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang karya ilmiah saya guna untuk memenuhi UAS Bahasa Indonesia. Dalam karya ilmiah saya ini, saya mengangkat judul menjadi hebat dengan bermodalkan media sosial dan internet. Nah, dalam makalah ini saya menyampaikan beberapa rumusan masalah. Di antaranya yang pertama ialah apa saja dampak positif dari internet. Dampak positif dari internet di sini saya tulis ada 5 poin. Internet itu sebagai teknologi yang tengah berkembang pesat di tengah peradaban dunia. Tentunya memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat luas. Adapun dampak positif tersebut antara lain ialah 5 yang saya cantumkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu sebagai media komunikasi. Internet itu memiliki website sosial media yang dapat menghubungkan antara seorang pengguna dan pengguna lainnya. Sosial media yang sedang semarak di internet adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Pada dasarnya, sosial media tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai media komunikasi. Namun semuanya memiliki daya tarik yang berbeda. Dan tentunya cara penggunaan serta penawaran fitur untuk berkomunikasi itu berbeda pula. Dengan adanya media sosial di internet dapat memudahkan masyarakat di seluruh dunia bisa saling berkenalan, berkomunikasi, dan bertatap wajah tanpa terhalang ruang dan waktu. Dan yang kedua ialah memudahkan mencari informasi. Dengan adanya internet, masyarakat sudah bisa mencari informasi dengan mudah. Internet menyediakan beberapa berita hangat yang bahkan bisa ditelusuri dengan detail. Untuk mencari berita dalam internet pun itu sangat mudah. Hanya dengan menuliskan pokok berita yang ingin ditelusuri di kolom Google Search, maka kita sudah bisa membaca banyak artikel dan berita-berita di halaman tersebut. Hal ini bisa membantu masyarakat agar bisa mendapatkan berita di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga itu ialah sebagai sarana belajar siswa. Internet layaknya buku, bahkan lebih komplit sehingga bukan hanya sekedar jendela dunia, namun pintu dunia. Beragam informasi disuguhkan dan pelajar pun dapat menyerapnya dalam rangka menambah wawasan serta ilmu. Tidak hanya terkait bidang studi yang diajarkan sekolah, namun juga pengetahuan umum lainnya. Siswa juga dapat berlatih soal-soal materi pelajaran, pemantapan, atau bahkan soal UN di internet. Sehingga penggunaan internet di kalangan pelajar begitu disarankan karena bisa memacu berkembangnya pendidikan di negara kita. Dan yang keempat itu tempat berbisnis. Duduk di depan layar komputer, di depan layar laptop, dan di depan layar Android, Anda sudah bisa menghasilkan uang. Mencari uang tanpa begitu repot bisa dilakukan dengan adanya internet. Ada berbagai via bisnis online yang semarak di internet. Cara lain untuk menghasilkan uang di internet adalah dengan melakukan jual beli online. Prosedurnya pun cukup mudah, hanya dengan mengupload foto barang dagangan di internet. Kemudian kita cantumkan harga dan rincian barang dari yang kita post tersebut. Negosiasi juga dapat dilakukan via online. Jika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka transaksi bisa dilakukan melalui rekening. Dan yang kelima ialah media pertukaran data. Internet dapat digunakan sebagai media pertukaran data dengan menggunakan email, grup, ataupun yang lainnya. Dan internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Dan rumusan yang kedua dalam makalah saya ialah dampak positif media sosial. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan.
Pada zaman sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat kehidupan manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya, tidak dapat lepas dari internet maupun media sosial. Semua kenyataan yang terlihat tersebut esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat, sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman, diiringi dengan banyaknya situs di jaring sosial yang muncul di dunia maya, tentunya mempermudah dalam bertukar informasi. Media sosial merupakan media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kemajuan teknologi dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. Di antara dampak positif media sosial adalah untuk komunikasi dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara dampak positif media sosial adalah untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat, dan tersebar. Dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Kemudian lewat dunia maya, hal itu bisa dilakukan sebagai media penyebaran informasi. Dan rumusan masalah yang ketiga ialah cara memanfaatkan internet dan media sosial dengan baik. Dalam rumusan yang ketiga ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama ialah memanfaatkan internet dengan baik. Internet mempunyai peran yang besar dalam pembelajaran, yaitu sebagai salah satu referensi ilmu pengetahuan, alat manajemen pengetahuan, jaringan pakar beragam ilmu, jaringan antar institusi pendidikan, pusat pengembangan materi ajar, wahana pengembangan kurikulum, dan komunitas perbandingan standar kompetensi. Internet mempunyai peran yang besar dalam pembelajaran, yaitu sebagai salah satu referensi ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi internet membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan manusia di segala bidang. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi internet bisa digunakan untuk kegiatan positif dan sisi lainnya internet dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat jika digunakan untuk hal-hal yang negatif. Pemanfaatan internet sehat tentunya bisa membuat kehidupan lebih berkemajuan. Hal ini disebabkan banyaknya informasi dan pengetahuan bisa diambil oleh pengguna dari situs-situs yang ada di internet. Tantangan tersendiri terkait perkembangan internet adalah pada generasi muda, terutama yang berada di tingkat SMA, sehingga diperlukan cara untuk mengedukasi mereka agar dapat menggunakan fasilitas yang ada di internet untuk tujuan yang positif. Kemudian pada poin B, memanfaatkan media sosial dengan baik. Ada beberapa pemanfaatan media sosial dalam efektivitas komunikasi secara terpadu. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi pemasaran terpadu. Dan yang kedua, manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi politik. Yang ketiga ialah manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi pembelajaran. Membahas yang pertama tentang manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi pemasaran terpadu. Sosial media sejatinya memang sebagai media sosialisasi dan interaksi, serta menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan yang berisi informasi mengenai produk dan lain-lain. Jadi wajar saja jika keberadaannya dijadikan sebagai media pemasaran yang paling mudah dan murah. Tentunya oleh perusahaan-perusahaan. Hal inilah yang akhirnya menarik para pelaku usaha untuk menjadikan media sosial sebagai media promosi andalan dengan ditopang oleh website atau blog perusahaan yang dapat menampilkan profil perusahaan secara lengkap. Bahkan tidak jarang para pelaku usahanya memiliki media sosial saja namun tetap eksis dalam persaingan. Menurut Setiadi, pada tahun 2003, pada tingkat dasar komunikasi dapat menginformasikan dan membuat konsumen
potensial menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen saat ini dan konsumen potensial agar berkeinginan masuk ke dalam hubungan pertukaran. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik. Kemudian yang kedua ialah manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi politik. Komunikasi politik adalah aplikasi prinsip-prinsip komunikasi dalam kampanye politik yang beraneka ragam, individu, organisasi, prosedur-prosedur, dan melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi, dan strategi manajemen kampanye oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok tertarik tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik. Pengembangan dari ideologi mereka sendiri, menang dalam pemilihan dan menjadi legislatif hasil pemilu dalam respon kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan dipilih orang dan kelompok dalam masyarakat. Media sosial sebagai tren di internet saat ini digunakan sebagai media kampanye politik, termasuk juga terlihat pada implementasi media sosial dari partai politik di pemilu legislatif Indonesia 2014. Hal ini terlihat pada media sosial yang digunakan para kontestan seperti Facebook dan Twitter. Dari situ terlihat bahwa media sosial adalah satu alat yang efektif untuk kampanye politik saat ini dan masa depan. 2. Menggapai pemilih dan pendukung langsung. 3. Yang digunakan oleh partai-partai politik untuk menunjukkan logo atau ikon mereka. Dan yang keempat, hasil hitung cepat juga menunjukkan bahwa partai-partai politik yang menggunakan media sosial sebagai bagian dari kampanye mereka memenangkan pemilu legislatif. Yang ketiga ialah manfaat sosial media dalam efektivitas komunikasi pembelajaran. Perubahan dalam pola pembelajaran amat sangat dibutuhkan untuk melakukan pembaharuan dalam sebuah sistem pembelajaran konvensional yang dinilai sudah usang dan tidak relevan dengan dinamika perkembangan zaman yang berkembang semakin cepat dan intensif yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berperan sebagai penghubung dalam pelaksanaan transfer ilmu pengetahuan tanpa sama sekali menghilangkan model awal pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka di dalam kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta mutu individu para peserta didik dalam hal penggunaan teknologi secara lebih tepat dan bermanfaat. Kemudian pada poin C itu ialah memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Penggunaan media sosial digunakan oleh masyarakat dalam melakukan banyak aktivitas, mulai dari entertainment, melakukan bisnis, mencari info, atau aktivitas lainnya. Bermunculannya berbagai aplikasi media sosial ini menimbulkan peluang bagi masyarakat dalam melakukan suatu usaha. Peluang terhadap media sosial tidak berhenti hanya pada usaha produk, usaha jasa, dan pariwisata pun juga mulai menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menarik perhatian para konsumen dan masyarakat untuk menggunakan atau mendatangi destinasi objek wisatanya. Pada umumnya, objek wisata menggunakan media sosial untuk menarik pengunjung dan memberikan informasi-informasi terkait dengan event-event yang akan diadakan kepada masyarakat. Pemanfaatan sosial media dapat berimbas positif bagi pencitraan objek atau destinasi wisata. Penggunaan komunikasi pemasaran sebagai cara produsen dalam menginformasikan, mengajak, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai suatu produk atau brand yang akan dijualnya. Salah satu bauran promosi yang digunakan perusahaan adalah media sosial. Media sosial menunjukkan bahwa komunikasi foto yang dikemas secara kreatif menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam menarik perhatian konsumen akan tempat tujuan wisata. Aplikasi media sosial seperti Instagram,
yang menonjolkan sharing foto atau gambar terbukti punya korelasi kuat dalam mempengaruhi minat beli konsumen. Dan pada kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam makalah ini ialah fenomena kehadiran internet dan media sosial sebagai dampak dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi memanglah luar biasa. Dengan berbagai layanan dapat digunakan, internet dan media sosial telah merubah cara berkomunikasi dalam bermasyarakat. Kehadiran internet dan media sosial bahkan membawa dampak dalam cara berkomunikasi di segala bidang, seperti komunikasi pemasaran, komunikasi politik, komunikasi pembelajaran. Kehadiran internet dan media sosial tersebut ternyata membawa dampak perubahan secara berkomunikasi dan konvensional menjadi modern dan serba digital, namun juga menyebabkan komunikasi yang berlangsung menjadi lebih efektif. Mungkin cukup demikian dari saya. Apabila Anda salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.